Tahukah Anda bahwa jutaan orang menghadapi kelaparan akibat keputusan politik? Di tahun 1932 sampai 1933, Ukraina, yang saat itu merupakan Republik Soviet, mengalami tragedi yang jauh lebih besar daripada bencana alam, yaitu Holodomor, kelaparan buatan manusia yang menewaskan sekitar 3 hingga 7 juta jiwa. Pada tahun itu, warga Ukraina menyaksikan petani kelaparan di tepi jalan, tanah pertanian terbakar oleh kebijakan, dan biji-bijian disimpan di gudang, tapi tidak diakses oleh rakyat. Tragedi ini menunjukkan betapa mengerikannya ketika keputusan politik memicu bencana kemanusiaan, ketika kebijakan kolektivisasi dan kuota grain yang tidak realistis menjadi alat pemusnahan. Ini bukan hanya soal kelaparan, ini soal kekuasaan yang menjadikan pangan sebagai senjata demi ambisi ideologis dan ekonomi. Dalam hitungan menit, jumlah korban yang mencapai jutaan menandakan tragedi terbesar dalam sejarah modern Ukraina. Fakta ini menjadi fakta dasar yang mengguncang. Bagaimana bisa keputusan politik mengarah ke malapetaka begitu masif? Kala itu, pasca revolusi Bolshevik dan peralihan Ukraina menjadi bagian dari Uni Soviet, rezim Stalin memulai rencana 5 tahun pertama yang mencakup kolektivisasi paksa sektor pertanian. Lahan-lahan produktif di Ukraina, lumbung pangan bagi negeri, dipaksa menyerahkan hasil panen sebagai kuota negara. Tetapi kebijakan ini bertindak bak bom waktu. Petani kulak yang menentang dideportasi atau dihukum, panen justru menurun dan perlawanan pasif tumbuh. Di tengah kekurangan pangan, pemerintah tetap memaksa pengumpulan biji-bijian sambil melarang bantuan asing. Inilah akar tragedi Holodomor. Kelaparan yang dirancang dan dipusatkan. Holodomor bukan semata soal alam atau cuaca buruk, ini adalah produk dari kebijakan ideologis yang kejam dan ambisi industrialisasi Soviet. Mengingat ini membantu kita memahami bahwa pangan bisa menjadi alat dominasi dan kontrol. Apa sesungguhnya yang memicu tragedi ini? Pertama, kolektivisasi paksa. Petani kehilangan tanah dan didorong ke dalam pertanian kolektif tanpa penghidupan mandiri. Kedua, kuota grain genosidal. Pemimpin partai Soviet seperti Lazar Kaganovich dan Molotov menetapkan kuota yang mustahil bagi Republik Ukraina, mengekang efektivitas panen setempat. Faktor ketiga adalah penindasan dan propaganda. Peraturan keras seperti hukum yang memberi hukuman mati atas dugaan sabotase biji-bijian Law of Spikelets menghancurkan keberanian petani untuk menahan hasil produksi sendiri. Keempat, penyekatan warga dari meninggalkan wilayah terdampak. Stalin memblokir perpindahan massal sehingga korban tidak bisa mencari bantuan di luar daerah. Semua itu membuat Ukraina menjadi pusat bencana. Wilayah dengan kuota ekstrim, kolektivisasi brutal, dan kontrol ketat hingga batas kelaparan. Rakyat kelaparan, pemimpin asing membiarkan bencana berlangsung demi menunjukkan kekuatan politik. Efeknya, jutaan meninggal, kreativitas lokal hancur, dan trauma kolektif muncul selama generasi. Menjelang puncak bencana, 2 kegagalan politis besar tampak jelas. Pertama, Stalin tetap melanjutkan industrialisasi dengan mengorbankan pasokan pangan rakyat, padahal panen mulai merosot akibat 2 gagal panen pada 1931 sampai 1932. Kedua, pemerintah Soviet menolak segala bentuk bantuan luar negeri, bahkan ketika kebuluran parah terjadi. Berlin dan Moskow memilih untuk menunjukkan kemandirian ideologis dengan meremehkan dampak sosial dari kebijakan mereka. Selain itu, dokumen rahasia seperti instruksi untuk memperkarantina wilayah kelaparan, larangan keluar wilayah, dan peningkatan represif memperjelas intensi absurditas total ini diperkuat. Komisi Internasional menyebut kemungkinan bencana ini adalah genosida atau penggunaan tragedi untuk menekan Ukraina. Dari sini kita melihat bagaimana kombinasi kebijakan represif dan ideologi menjebol pondasi ketahanan pangan rakyat. Bencana ini bukan hasil kehendak pasar atau alam, ini buah dari desain politik yang memperbudak bangsa. Puncak tragedi terjadi pada musim semi 1933. Kelaparan menyebar dahsyat, jutaan orang sekarat, warga kehilangan ingatan, dan silau kaca mata propaganda. Tapi momen yang paling dramatis
adalah ketika Komisi Internasional, seperti US Commission on the Ukraine Famine, akhirnya menyimpulkan bahwa ini adalah genosida yang dilakukan rezim Stalin terhadap rakyat Ukraina. Dokumen tersembunyi surat Stalin yang melarang eksodus warga kelaparan, telegram keras dari Kaganovich, semua ini menjadi smoking gun yang membuka tabir niat di balik kebijakan tersebut. Saat itu juga, volume-volume National Book of Remembrance diterbitkan Ukraina untuk mengabadikan nama para korban. Sebuah simbol kebangunan ingatan kolektif dan penolakan terhadap lupa sejarah. Rakyat Ukraina tidak hanya menjadi korban. Mereka merebut narasi, memperingati tragedi, dan menuntut pengakuan dunia bahwa apa yang mereka alami adalah genosida politik. Holodomor bukan sekadar tragedi. Ini adalah peringatan bahwa politik yang tak berperi kemanusiaan dapat menciptakan bencana kemanusiaan terbesar. Jutaan hidup yang hilang, kehancuran ketahanan pangan, dan trauma historis yang menghantui generasi percaya bahwa pengingatan adalah kunci restorasi identitas. Akibat jangka panjangnya, Ukraina kemudian mendeklarasikan Holodomor sebagai genosida tahun 2006, membentuk museum, buku ingatan, dan mengkriminalisasi penyangkalan Holocaust dengan tujuan agar sejarah tidak terulang. Dalam konteks sejarah, ini adalah pelajaran tentang bagaimana politik dan pangan bisa saling bersinggungan, sehingga menghasilkan penderitaan kolektif. Dan lebih dari itu, ini panggilan moral. Kita wajib ingat agar tragedi tak jadi pengulang.